Kamu tidak akan menyangka anak umur 9 tahun ini mengalami begitu banyak kekejaman. Dia mendorong temannya dari tebing, juga bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Emma terlihat manis dan memiliki nilai yang sangat baik. Rumahnya penuh dengan penghargaan, piano, catur, kaligrafi, melukis, dan lainnya. Dan hidupnya sangat indah. Pakaiannya sehari-hari dicocokkan dengan cermat membuat dirinya terlihat indah. Seperti anak yang lain, Emma hidup dengan orang tua tunggal. Dari kecil tumbuh besar bersama ayah. Di mata ayahnya dia berperilaku baik dan mengerti hal. Tapi kenyataannya tidak begitu. Dia berperilaku pandai menyamar. Setiap harinya sebelum tidur, ayah dan putrinya ini akan saling mengucapkan selamat malam. Tapi pada saat ayah pergi, Emma langsung berkaca dan berlatih senyum palsu. Karena benci kucing oranye di rumahnya, dia memasukkannya ke dalam air dan menenggelamkannya hidup-hidup. Ayah khawatir peliharaannya ini mati akan berpengaruh ke perasaan Emma. Tidak berhenti menenangkan dia berdiri di samping dengan dingin melihat aktivitas sekolah di luar pelajaran. Teman sekelas memamerkan jam tangan barunya pada semua orang. Emma sangat iri dengan sengaja mendorong teman sekelasnya lalu membantunya bangun lagi mengambil kesempatan mencuri jam tangannya. Teman kelasnya tidak menyadari apapun, namun adegan ini terlihat oleh guru. Akhir semester sebentar lagi sekolah mengadakan upacara penghargaan untuk siswa. Emma pasti akan memenangkan penghargaan. Dia adalah nomor 1 di semua mata pelajaran. Berdandan dan bersiap untuk naik ke panggung. Tapi yang membuatnya terkejut adalah yang mendapatkan penghargaan bukanlah dia, malah teman sebangkunya yang tidak seluar biasa dirinya. Wajah Emma langsung berubah, hatinya merasa tidak nyaman, ayahnya juga merasa curiga. Guru tidak memberitahu masalah Emma mengambil jam tangan temannya. Sebaliknya, berkata dia tidak pernah melihat siswa sebaik dia, tapi dia lebih cocok menjadi aktor. Ayah tidak mengerti perkataan guru, dia menghibur Emma agar tidak sakit hati. Emma berpura-pura tidak apa-apa memberi selamat kepada teman sebangkunya yang mendapatkan penghargaan. Pikiran mengerikan tumbuh di dalam dirinya, dia mencari waktu yang tepat untuk menipu temannya ke tepi tebing, lalu mendorongnya dengan tanpa ampun. Lalu dia kembali ke ayahnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama kemudian mayat teman sebangkunya muncul, tapi medali yang ada di lehernya menghilang. Di pemakaman temannya, Emma dengan sedih kasihan meneteskan air mata. Tidak ada orang yang mencurigai dirinya. Pada saat di rumah, Emma menjadi orang yang berbeda. Ayah menyadari kelainannya dan mau tidak mau mencurigainya. Guru menyelidiki teman sebangkunya dan ingin bertemu Emma untuk memahami keadaan. Dia takut semuanya akan gagal. Dia diam-diam meletakkan sarang lebah di jok belakang mobil gurunya, memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat perjalanan, lebah manjat muka guru mengganggu penglihatannya sampai dia tidak bisa mengemudi sama sekali, mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Berita meninggalnya guru tersebar. Emma terlihat sangat sedih, seakan ini adalah guru favorit dia. Pada hari itu ayah menyadari sarang lebah di sudut itu menghilang. Dalam hati memiliki firasat buruk dan memulai percaya perkataan guru sebelumnya. Dia tidak berhenti mencurigai Emma dan membuat keputusan untuk membawa Emma ke psikolog. Dokter dan Emma berbicara dengan sangat gembira. Dia merasa dia tidak ada masalah apapun. Mendengarnya sang ayah merasa sangat lega. Dia nggak percayai bahwa anaknya adalah seorang pembunuh. Menenangkan diri sementara waktu atas apa kejadian yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian saat pengasuh sedang beres-beres di bawah kasur Emma menemukan medali. Setelah beberapa bulan bersama pengasuh menyadari bahwa Emma bukanlah anak yang biasa. Kematian teman sebangkunya dengan dia tidak ada hubungannya. Jadi dia menaruh medali di atas meja samping kasur membuat dia menyadari sendiri. Emma pada saat pulang sekolah menyadari medalinya hilang, bergegas pergi mencari ke sekitar. Pada saat melewati kamar ayahnya melihat medali tersebut, dia ingin diam-diam mengambilnya tapi ditemukan oleh ayahnya. Hati ayahnya dipenuhi kebingungan dan bertanya pada Emma, mengapa medali ini bisa ada di sini? Emma tidak sempat memberi alasan. Pengasuh muncul di samping. Mendengar ini, Emma menatap pengasuh dengan tatapan membunuhnya. Tetapi dalam sekejap ia segera merubah ekspresi wajahnya dengan senyum menjelaskan pada ayahnya teman sebangkunya kalah bermain dengan dia, jadi memberikan medalinya kepada dia untuk beberapa hari dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang kematian teman sebangkunya. Ayah melihat dan memilih untuk mempercayai sekali lagi. Pada tengah malam pengasuh menyadari kehilangan Emma. Suara aneh terdengar dari gudang. Pengasuh baru saja masuk ke gudang, pintu tersebut tertutup. Dia mengetuk pintu dengan putus asa tetapi tidak berhasil. Pintunya penuh dengan bensin, api menyebar dengan cepat. Emma muncul di jendela. Pengasuh ingin meminta pertolongannya. Pecahan kaca melukai tangannya, lalu dia mundur beberapa langkah. Tidak disangka dikelilingi api besar. Pengasuh dengan begitu meninggoy terbakar. Emma memberikan senyum puasnya. Ayah menerima kabar dan segera pulang ke rumah. Emma menjelaskan ke pihak polisi pengasuh merokok di gudang dan menyebabkan kebakaran. Ayah merasa masalah ini tidak mudah. Setelah polisi pergi, dia bertanya kepada Emma. Emma tidak bisa melihatnya dan paling baik mengatakan semuanya dengan jujur. Tapi dia tidak mengetahui kesalahannya sendiri. Ayah
enggan mempercayainya. Dia telah membunuh 3 orang, bahkan sedikit pun tidak merasa bersalah. Sang ayah putus asa, dia tidak ingin putrinya menghabiskan sisa hidupnya di penjara, tapi di sisi lain tidak bisa memaafkan perlakuan Emma dan membawanya ke rumah pinggir kota. Setiap malam berpikir ingin mengakhiri kehidupan Emma, tapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Yang tidak diketahui adalah Emma selalu mengintip pada tengah malam. Pada saat tertidur di malam hari, dia mengunci semua pintu, membuka gas untuk ayahnya segera bangun setelah mencium gas. Dia menyadari Emma tidak ada harapan lagi, jadi memasukkan racun ke dalam jus Emma. Emma mengetahui rencana ayahnya. Diam-diam menukar jusnya. Pada saat tertidur mengambil pisau dan mengarahkan ke ayahnya. Tak terfikirkan tembakan meleset. Ayah terbangun. Emma bukan tandingan ayahnya dalam hal kekuatan. Dia bergegas melaporkannya ke polisi, berkata ayahnya ingin membunuhnya. Dia bersembunyi di kamar mandi. Tetangga mendengar pergerakan, membawa sebuah senapan untuk melihat keadaan. Emma meringkuk di sudut dan memberi ekspresi sengsara. Pada saat ayah bersiap untuk menembaknya, tetangga melihat ia akan membunuh Emma, bergegas menembak. Dengan begitulah cara menangkap ayahnya. Polisi dan Bibi datang ke TKP. Di mata semua orang, Emma adalah gadis kasihan yang baru saja kehilangan ayahnya. Bibi membuatnya jatuh ke pelukannya. Emma tersenyum aneh. Filmnya berakhir seperti ini. Film The Bad Seed, Emma berubah menjadi seperti itu dikarenakan dia tidak menerima kenyataan dalam keluarga. Di mata ayahnya, anaknya sangat luar biasa. Dengan tidak mengganggunya bekerja, dia bisa mandiri dengan hidupnya sehingga membuat karakter yang menjadi keras kepala sampai akhirnya hatinya terluka.